Di surat Fussilat Allah berjanji, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu di surat Fussilat. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, lalu dia berpegang teguh komitmen, maka malaikat akan turun kepadanya dalam kehidupannya. Malaikat akan mengatakan, jangan takut, jangan bersedih, dan gembiralah kalian dengan surga yang sudah Allah siapkan untuk kalian. Surat Fussilat. Di surat Al-Ahqaf bunyi ayatnya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Di surat Al-Ahqaf, orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, berpegang teguh, mereka tidak pernah merasa takut, mereka tidak pernah merasa bersedih. Mereka adalah calon penghuni surga, ashabul jannah khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga karena apa yang telah mereka lakukan, karena amal mereka, istiqomah mereka dalam kehidupan dunia. Ikhwatal iman, surat Fussilat 30-32 dengan surat Al-Ahqaf. Bunyi ayatnya mirip. Al-Ahqaf ayat 14. Apa janji Allah untuk orang yang istiqomah, komitmen, tidak berubah sampai meninggal dunia? Janji Allah adalah surga. Tapi sebelum surga itu ada kata-kata tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat. Malaikat turun ngapain? Menyampaikan Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, udah turun malaikat ke rumah kita? Ada malaikat datang mengatakan jangan takut, jangan bersedih. Pak Ustadz, ini kan ayat Al-Quran. Ya. Jadi kapan malaikat itu turun? Belum sampai kayaknya. Ada yang udah diketok pintu rumahnya Lailatul Qadar. Udah. Ada yang ketemu. Minimal ketemu malaikat dalam mimpi lah. Ada. Kalaupun ada malaikat dalam mimpi, tidak kami ceritakan, Ustaz. Kenapa? Biar tidak riak, gitu ya. Biar tidak. Ikhwatal iman, kapan turunnya malaikat? Karena ayat ini benar. Tidak mungkin tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat mengatakan jangan takut, jangan bersedih. Kan malam Lailatul Qadar itu turun juga malaikat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min. Apa lanjutan ayatnya? Arti tanazzalul malaikah itu apa? Turun malaikat. Turun malaikat. Ini kapan turun malaikat menyampaikan jangan takut, jangan bersedih? Nah, ini di dalam tafsirnya ulama ada keterangannya. Jadi jangan sampai kita menunggu-nunggu kapan malaikat ini turun, tapi mungkin sudah ada. Ya. Kapan? Yang pertama, ini bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi yang jelasnya 3 ini terjadi. 3 turunnya malaikat ini akan terjadi pada kita semua. Nggak percaya nanti ceritalah, ya. Masing-masing kita cerita. Yang pertama turunnya saat sakaratul maut. Saat apa? Yang datang kepada orang beriman sama orang yang melawan Allah, yang durhaka, yang melawan Allah, orang kafir, itu beda. Malaikat yang datang pada orang beriman, keadaannya, kondisinya itu berbeda dengan malaikat yang datang kondisinya pada orang kafir. Yang pada malaikat itu di dalam hadis ini, hadis sahih. Malaikat itu datang dalam keadaan putih, bersih, bercahaya, dan orang beriman tadi tersenyum melihat malaikat ini datang, dan malaikat ini menyampaikan sebelum mencabut nyawa, jangan takut, jangan bersedih. Ini pertama. Kok bisa tahu Ustaz? Dari hadis. Kalau disuruh tentu ya, kalau udah sakaratul maut nggak bisa kita cerita lagi kan. Tapi dalam hadis ini bagian akidah. Beda dengan yang datang malaikat pada orang yang kafir melawan Allah. Datangnya itu kalau di dalam hadis rupa malaikat itu menyeramkan. Menyeramkan itu maksudnya malaikat ini datang dalam keadaan kesal, ya, marah. Dan ketika mencabut nyawa itu di dalam hadisnya kan ruh tadi dibawa. Ruh orang beriman ini dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala
itu baunya wangi. Sampai penduduk langit bertanya, siapa ini? Malaikat menjawab, Fulan bin Fulan. Dan malaikat itu mendoakan ruh yang baru dicabut tadi. Wangi. Tetapi orang yang kafir itu, dikatakan di dalam hadis Rasulullah sahih, ruh yang dibawa oleh malaikat itu orang kafir, ada bau busuknya. Sampai para malaikat itu penduduk langit mengatakan, siapa ini? Fulan bin Fulan, kata malaikat. Fulan bin Fulan. Itu malaikat itu kemudian mengeluhkan, celaka orang ini. Celaka orang ini. Ikhwatal iman, ini kondisi pertama. Malaikat turun mengatakan kepada kita, jangan takut, jangan bersedih. Semoga kita semua husnul khatimah, amin. Semoga semua kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ini hadisnya sahih juga. Yang kedua, datang malaikat kepada orang beriman mengatakan jangan takut, jangan bersedih. Orang istiqomah. Kapan? Di alam barzah. Alam barzah itu bahasa lain kitanya alam kubur. Di alam kubur, malaikat akan mendatangi hamba Allah, tetapi yang datang pada orang istiqomah yang beriman beda kondisinya datang pada orang yang kafir, yang melawan Allah. Yang datang pada orang beriman itu putih, bersih, bercahaya, menyampaikan jangan takut, jangan bersedih. Tapi yang datang pada orang kafir, kalau kita baca hadisnya, itu diazab orang itu, dipukul sampai orang itu berteriak kesakitan. Orang yang melawan Allah yang ketika hidup di dunia, kesakitannya itu sampai didengar oleh alam di sekitarnya, kecuali dua saja yang nggak bisa dengar, jin dan manusia. Jin pun tidak bisa dengar, jin dan manusia. Di dalam hadisnya itu tersiksanya orang di dalam kubur. Lalu Allah kembalikan lagi kesadarannya, diazab lagi, teriak lagi, dikembalikan lagi kesadarannya. Itu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Semoga Allah jauhkan kita dari azab kubur, amin. Ada doanya ya, diajarkan Rasulullah pada Aisyah. Wahai Aisyah, setelah engkau sholat, maksudnya setelah sholat itu setelah tasyahud akhir, sebelum salam, bacalah doa Allahumma inni a'udzubika, ya, ada fitnah mahya, fitnah mamat, dan salah satu anjuran Rasulullah, wa min fitnati qabri, dari fitnah atau dari azabku. Diajarkan kita doa untuk berlindung, minta perlindungan dari azab kubur. Itu yang kedua, malaikat datang. Yang ketiga, kata ulama, malaikat akan datang di yaumil mahsyar ketika hisab, ketika kita ditimbang amal kita. Orang yang beriman datang kitabnya, catatan dari sebelah kanan. Orang yang kafir catatannya dari sebelah kiri. Untuk yang beriman ini, malaikat akan datang menenangkan, jangan takut, jangan bersedih. Ini tiga. Ini ada hadisnya, ada ayat Al-Qur'annya. Ikhwatal iman, semoga kita termasuk hamba Allah yang istiqomah. Turun malaikat kepada kita mengatakan jangan takut, jangan bersedih. Ikhwatal iman. Kemudian ulama menambahkan, dan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang-orang yang istiqomah itu akan ada ketenangan-ketenangan. Malaikat yang memperkuat hati dan keimanan kita. Kalau kita ikhlas, jaga amal kita, akan ada malaikat utusan Allah yang menenangkan kita. Dan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang merasakannya, ya. Ketetapan hati, keteguhan. Kalau di dalam bahasa lainnya itu disebut juga dengan ilham, ya. Ada petunjuk, ada arah dari Allah Subhanahu. Ini nikmat diberikan Allah kepada para walinya, para ulamanya, orang-orang yang istiqomah. Semoga Allah jaga kita di dunia dan di akhirat, amin. Semoga Allah lindungi kita, semoga Allah tetapkan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqomah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita tentang istiqomah. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa melatih diri istiqomah. Kita sudah puasa sebulan penuh, di malam hari kita qiyam, ada tarawih, ada witir, ada tahajud, di sedekah kita perbanyak, tilawah Al-Quran, baca Al-Quran kita Masya Allah di bulan Ramadan. Setelah Ramadan kita jaga itu maksudnya istiqomah, tetap jangan berubah, jangan sampai di Ramadan taat, di luar Ramadan
kualat, jangan. Jangan sampai di Ramadan, oh ini, tapi di luar Ramadan berubah. Jangan, istiqomah. Sampai kapan kita istiqomah nih? Sampai kita meninggal dunia. Sampai kapan? Kita minta kepada Allah semoga husnul khatimah. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang husnul khatimah. Allah tetapkan hati kita dalam keimanan. Allah tetapkan hati kita dalam ketaatan. Allah senantiasa arahkan kita menaati perintahnya, menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.